Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kembali dengan saya Samuel untuk kelas TOEFL. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan TOEFL juga. TOEFL ini dijadwalkan dengan satu kali pertemuan itu 4 jam. Dan total pertemuan ada 14 pertemuan. Tetapi dalam TOEFL ini tidak ada mid test atau final test. Jadi mid testnya akan digantikan dengan diagnostic test, atau nanti saya bahas lebih lanjut di video yang terpisah. Dan final test diganti dengan simulation test. Simulation test juga nanti saya bahas di video yang terpisah. Baik, untuk jadwalnya sendiri mungkin ada beberapa adik-adik mahasiswa-mahasiswi masih kaget. Sekali bertemu itu 4 jam dan total ada 14 kali pertemuan. Dan kalau kita totalkan 4 jam dikali 14 itu ada 56 jam. 56 jam itu adalah ukuran kalian belajar TOEFL. Kalian kenalan dengan TOEFL, kalian berlatih bagian-bagian dari TOEFL, dan nanti akan mendapatkan 2 kali tes, diagnostic test dan simulation test. Baik, selanjutnya saya ingin membahas jenis dari TOEFL. Oke, yang pertama itu ada PBT, atau kepanjangannya adalah Paper Based Test. Tes itu ujian, base itu berdasarkan, paper itu kertas. Jadi ujian-ujian ini didasarkan sebenarnya dari fisik kertas-kertas. Dan yang kedua adalah IBT atau Internet Based Test. Tes sama seperti tadi, ujian, base itu berdasarkan. Nah, yang berbeda di sini adalah internet. Berarti menggunakan media internet dan tentunya pakai internet connection. Untuk kelas ini sebenarnya namanya preparation class for the TOEFL test. Jadi membantu mempersiapkan adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk berhadapan dengan TOEFL test. Dan yang diberikan di sini dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor bentuknya adalah PBT, Paper Based Test. Selanjutnya untuk perbedaan antara PBT dan IBT, sebenarnya tahapannya adalah PBT terlebih dahulu, baru IBT. Karena IBT itu bobotnya lebih berat. Untuk yang PBT itu terdiri dari 4 bagian. TOEFL PBT, TOEFL Paper Based Test, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah listening, yang kedua adalah structure, yang ketiga adalah written expression, dan yang keempat adalah reading. Sementara untuk IBT itu terdiri dari reading, listening, speaking, dan writing. Jadi perbedaan antara PBT dan IBT itu ada di komposisi bagian writing dan speaking. Oleh karena itu IBT bobotnya lebih berat. Jadi untuk writing dan speaking itu harus ada pembekalan khusus dan latihan-latihan khusus. Selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi untuk TOEFL PBT, Paper Based Test. Itu ada listening, structure, written expression, dan reading. Baik, untuk listening itu ada total 50 pertanyaan yang kalian nanti harus hadapi. Dan waktu asli yang diberikan adalah 35 menit. Dan dalam listening ini audio yang diputar itu hanya sekali, tidak diulang. Tapi pada saat latihan dalam kelas ini nanti kita bisa mengulang, dalam artian listening itu bisa diulang 2 kali atau 3 kali. Tapi pada tes aslinya itu hanya 35 menit untuk menjawab 50 pertanyaan tadi. Baik, lanjut. Untuk structure dan written expression, total pertanyaannya itu digabung jadi 40 pertanyaan. Dan pada tes aslinya itu hanya diberikan 25 menit. Saya ulang, hanya diberikan waktu 25 menit untuk menjawab 40 pertanyaan, dan 40 pertanyaan tersebut adalah gabungan dari structure dan written expression. Dan yang terakhir reading itu kalian akan berhadapan dengan 50 pertanyaan, dan waktu yang diberikan aslinya adalah 55 menit.
listening dibagi menjadi 3, part A, B, and C. Untuk part A sendiri, itu totalnya adalah 30 pertanyaan, dia berupa short conversation, percakapan singkat. Jadi, satu percakapan diperuntukkan untuk satu nomor. Berarti ada 30 percakapan yang berbeda. Dan untuk part B sendiri, itu terdiri dari 8 pertanyaan, dan sifatnya itu longer conversation, percakapan yang lebih panjang. Biasanya itu satu percakapan diperuntukkan 2 nomor sampai 3 nomor. Kalau yang part A tadi itu satu percakapan satu nomor. Dan yang part C itu ada 12 pertanyaan. Mungkin ada dosen sedang menerangkan mata kuliah, atau ada tour guide sedang menjelaskan lokasi wisata, atau ada profesor yang sedang menyajikan presentasinya, dan lain-lain. Untuk part C ini mirip seperti part B, jadi satu monolog itu diperuntukkan 2, 3, bahkan sampai 4 nomor. Untuk structure dan written expression, ini yang tadi saya sebutkan juga, itu mereka digabung, totalnya jadi 40 pertanyaan, dan sebenarnya structure itu ada 15 pertanyaan, dan dia berupa pilihan berganda, multiple choices, A, B, C, and D. Lalu ada written expression, itu totalnya ada 25 pertanyaan, dan sama juga bentuknya multiple choices, A, B, C, and D. Tetapi perbedaan dari written expression dan structure ini, written expression adalah berupa analisa error atau error correction. Jadi misalkan ada satu kalimat, dan satu kalimat itu terdiri dari misalkan 15 kata, dan dari beberapa kata tersebut ada yang salah, dan kita harus menganalisa mana yang salah. Dan yang terakhir reading itu 50 pertanyaan, tidak ada bagian, dia hanya bagian reading saja, total 50 pertanyaan, dan biasanya ada kurang lebih 5-6 bacaan, atau dalam bahasa Inggris itu passages, dan dalam bacaan tersebut nanti di bawahnya ada pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan bacaan tersebut. Itu kira-kira yang saya bahas di video kali ini. Saya buat singkat saja. Untuk selanjutnya saya bahas di video selanjutnya juga, dan kira-kira video selanjutnya itu berbicara mengenai skor atau hasil dari setiap bagian yang ada di TOEFL tersebut. Terima kasih sudah menonton. Saya Samuel undur diri. Tetap sehat, tetap semangat.